Malam itu pesta ulang tahun pernikahan Radit dan Karina digelar dengan meriah. Lampu kristal berkilauan, musik romantis mengalun, dan para tamu terlihat bersukacita. Mirsa hadir bukan sebagai undangan, melainkan sebagai penari pengisi acara. Ia berusaha profesional, menyembunyikan rasa gelisah di balik senyum saat menari di panggung. Namun di balik keramaian, Radit dan keluarganya justru panik. Mereka tidak menyangka Mirsa hadir di acara itu. Rasa takut dan cemas bercampur karena mereka tahu cepat atau lambat kebohongan akan terbongkar. Dalam kebingungan itu, Radit memutuskan pergi dari pesta dengan alasan ibunya mendadak sakit. Mereka bergegas menuju rumah sakit, berharap bisa menjauhkan Mirsa dari kebenaran. Karina yang heran dengan sikap Radit lantas menyusul ke rumah sakit. Ia menemukan Radit duduk dengan wajah tegang di ruang tunggu, menenangkan ibunya yang pura-pura sakit untuk menutupi situasi. Tanpa pikir panjang, Karina mendekati Radit dan merangkulnya erat. Dalam pelukan itu, ia berusaha menunjukkan kasih sayang sekaligus menguatkan suaminya. Namun tanpa disangka, dari kejauhan Mirsa melihat adegan itu. Rasa penasaran yang sejak lama ia pendam membawanya mengikuti jejak Radit hingga ke rumah sakit. Dan di sanalah matanya sendiri menyaksikan Karina memeluk Radit dengan penuh keintiman, sebuah pemandangan yang membuat seluruh dunia seolah runtuh di hadapannya. Hatinya tercekat. Potongan-potongan kecurigaan yang selama ini menggantung akhirnya menyatu menjadi satu kebenaran pahit. Karina, wanita yang selama ini ia kenal dengan baik, ternyata adalah istri kedua Radit. Semua alasan, semua kebohongan, dan semua penghindaran akhirnya terbongkar di satu malam yang seharusnya penuh perayaan. Mirsa berdiri terpaku, matanya berkaca-kaca, dadanya sesak. Ia tidak tahu harus merasa marah, kecewa, atau sekadar pasrah menerima kenyataan. Yang jelas, malam itu menjadi titik balik besar dalam hidupnya, titik di mana kebohongan tak lagi bisa ditutupi dan kebenaran muncul dengan cara yang paling menyakitkan. Langkah Mirsa terhenti di koridor rumah sakit yang remang. Dari balik pintu kaca, ia menyaksikan Karina dan Radit saling berpelukan erat. Wajah Karina yang penuh kasih sayang dan tatapan Radit yang tak bisa menyembunyikan kedekatan seakan menampar hatinya dengan kebenaran pahit. Sejenak dunia Mirsa menjadi sunyi. Suara hiruk pikuk rumah sakit, langkah kaki orang-orang, bahkan dering telepon di meja perawat tak lagi terdengar. Yang ada hanya degupan jantungnya sendiri yang begitu keras, disertai air mata yang tiba-tiba mengalir tanpa bisa ia hentikan. Tubuhnya gemetar, hatinya hancur berkeping-keping. Ternyata semua kecurigaannya benar. Karina, wanita yang selama ini ia anggap teman, justru adalah istri kedua Radit. Bukan sekadar teman dekat, tapi wanita yang kini berdiri di posisi yang dulu menjadi miliknya. Mirsa menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak agar tidak terdengar. Ia ingin berlari masuk, berteriak, dan menuntut penjelasan. Namun tubuhnya lemah, seolah tak punya tenaga untuk menghadapi kenyataan pahit itu. Akhirnya, dengan langkah gontai, ia memilih menjauh. Setiap langkah terasa berat, seakan ada rantai tak terlihat yang menahannya. Radit yang sedang dipeluk Karina sekilas menoleh ke arah koridor dan sempat melihat bayangan Mirsa yang berbalik meninggalkan rumah sakit. Wajahnya pucat, napasnya tercekat. Ia sadar Mirsa telah mengetahui segalanya. Di luar rumah sakit, Mirsa akhirnya tak kuasa lagi menahan tangis. Ia bersandar di dinding, air mata jatuh membasahi wajahnya. Malam itu langit gelap tanpa bintang, seolah ikut merasakan kesedihannya. Namun di balik semua luka itu, ada bara kecil yang mulai tumbuh. Tekad untuk tidak lagi dibohongi, dan kekuatan untuk berdiri menghadapi kenyataan apapun risikonya.
Begitu menyadari Mirsa melihatnya berpelukan dengan Karina, Radit segera melepaskan diri dari istrinya dan berlari keluar koridor rumah sakit. Nafasnya terengah, namun langkahnya terus mengejar bayangan Mirsa yang semakin menjauh. Di depan pintu rumah sakit, akhirnya ia berhasil menghentikan Mirsa. Dengan wajah pucat dan suara bergetar, Radit menatap mata Mirsa yang penuh air mata. Tidak ada lagi alasan yang bisa ia gunakan, tidak ada lagi kebohongan yang mampu menutupi kenyataan. Dengan berat hati, Radit akhirnya berkata bahwa Karina memang istrinya. Yang berdiri di samping Karina tampak semakin gelisah. Ia menunduk menghindari kontak mata baik dengan Mirsa maupun Karina. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Dalam hatinya, ia tahu detik ini adalah awal dari kehancuran kebohongan yang selama ini ia pertahankan. Bagi Mirsa, momen itu terasa seperti pengkhianatan berlapis. Bukan hanya Radit yang telah menyakitinya, tapi juga Karina yang selama ini pura-pura dekat seolah tidak tahu apa-apa. Hatinya perih, tapi sekaligus muncul kekuatan baru, kekuatan untuk tidak lagi dibodohi oleh keadaan. Pesta yang penuh tawa dan musik tetap berlangsung, namun di sudut hati ketiga orang itu, badai besar baru saja dimulai. Di tengah badai yang melanda kehidupan Mirsa, satu hal yang perlahan memberi ketenangan adalah kehadiran Reza. Semakin hari, sikap Reza tak lagi bisa disamarkan. Ia mulai lebih sering memperhatikan Mirsa baik di kantor maupun di luar pekerjaan. Setiap kali Mirsa tampak lelah, Reza diam-diam mengatur agar pekerjaannya lebih ringan. Saat Mirsa terlihat sedih, ia selalu mencari cara sederhana untuk membuatnya tersenyum, entah lewat candaan kecil atau sekadar menawarkan secangkir kopi hangat. Bahkan ketika Mirsa tidak sadar, pandangan Reza seringkali jatuh ke arahnya, pandangan yang penuh kekaguman, seolah menilai keteguhan hati Mirsa sebagai sesuatu yang istimewa. Di sisi lain, perhatian ini tidak luput dari mata orang-orang sekitar, termasuk Ranti. Bagi Ranti, setiap tatapan lembut Reza kepada Mirsa adalah ancaman.